Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Jumpa lagi di kelas pensiunan untuk seri keempat malam ini. Malam ini adalah kita akan membahas tentang bisnis yang cocok untuk teman-teman yang sudah memasuki masa pensiun atau yang nanti akan menghadapi masa pensiun atau yang nanti masih jauh-jauh hari ya, masih jauh lah kayak saya ya. Kalau di ukuran undang-undang pensiun sekarang itu di 56 ya, saya masih 12 tahun lagi kalau untuk masuk ke usia pensiun. Tapi kalau ingin mempersiapkan bisa dari sekarang gitu ya. Nah, malam ini kita akan mengundang pembicara yang sangat luar biasa, sangat pakar di bidangnya. Saya akan memperkenalkan yang beliau. Beliau ini adalah Ibu Erna. Saya akan bagikan dulu biografi beliau. Sebentar saya akan share. Beliau adalah dengan nama lengkapnya ya. Beliau adalah Ibu Erna Wati. Selamat malam Bu Erna. Sudah bergabung Bu Erna? Selamat malam, Kang Lintang. Alhamdulillah sudah. Iya, Alhamdulillah. Bu Erna, ini beliau kalau kita lihat dari gelar akademiknya ya, luar biasa sekali ya. Sarjana Ekonomi, SAG itu sarjana agama ya, Bu? Apa Sarjana sarjana? Kesehatan Dharma, Oh, Kesehatan Tradisional. sarjana kesehatan ya. Terus juga di Magister Manajemen sama ini nanti akan di wisuda satu lagi ya, Magister Akuntansi. Betul ya, Bu ya? Betul, Kang Lintang. Betul. Nah, beliau saat ini adalah, saya akan bagi satu lagi layarnya di sebelah sini. Beliau saat ini sebagai Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Jawa Barat. Jadi ini luar biasa ya. Jadi industri jamu di mana Indonesia ini kaya akan sumber daya alam ya, dan ini bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Di sini para industri jamu salah satunya yang memberikan kontribusi, dan beliau adalah Ketua Pengusaha Jamu Jawa Barat, sekaligus Direktur Utama PT Daun Media Usada. Ya. Ini adalah perusahaan yang memproduksi jamu ya. Seperti itu ya, Bu Erna ya. Iya, Kang Lintang. Ya. Jadi memproduksi jamu, memproduksi herbal ya. Dan juga beliau adalah pimpinan LKP Daun Mas Media Usada, juga Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Paricara Usada Indonesia. Ini apa Bu? Kalau Paricara Usada itu perkumpulan apa Bu Erna? Mungkin teman-teman, Organisasi profesi yang menaungi para pengobat tradisional berbasis budaya Nusantara. oh seperti itu. Nah ini nanti teman-teman bisa ini ya, bisa banyak nanti bertanya kepada beliau seperti apa bisnisnya, terus kiat-kiatnya, trik-triknya, terutama kepada teman-teman yang sudah masuk masa pensiun. Karena masa pensiun ini itu tidak lagi harus diribatkan dengan teori-teori gitu ya. Jadi bisnisnya itu adalah bisnis yang harus praktis atau harus langsung bisa diterapkan. Nah, ini nanti kira-kira peluangnya seperti apa, ini akan kita bahas tuntas dengan Bu Erna malam ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Erna untuk menyampaikan pemaparannya. Nanti teman-teman boleh bertanya di kolom chat Zoom atau nanti boleh bertanya langsung kepada beliau, juga bisa dibuka saja mic-nya. Silakan Bu Erna. Baik, terima kasih, Kang Lintang. Izin saya share screen ya. Bentar. Apakah sudah terlihat?
Udah, Bu. Udah. Ya. Oh, sebentar terputus. Mau pakai WA. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih Kang Lintang untuk kesempatannya sharing kepada teman-teman semua yang hadir dalam kesempatan malam ini. Di sini saya mau menyampaikan terkait peluang bisnis jamu, khususnya untuk jamu enak dan kekinian ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kang Lintang, silahkan panggil saya Erna. Aktivitas sehari-hari saya ada di LKP Daun Mas Media Husada yang berkantor di Galaksi, dan saat ini untuk industri jamunya, kalau tadi Kang Lintang memproduksi jamu, perusahaan saya itu memproduksi yang namanya bahan baku ekstrak gitu, dan juga ada ya kafe jamunya. Nah, di sini saya ingin sharing kepada teman-teman semua, ternyata bisnis jamu ini memberikan kontribusi yang luar biasa ya bagi perekonomian di Indonesia. Nah, kenapa sih harus jamu? Dulu sebenarnya pengalaman di jamu ini ketika saya merintis jamu, usaha jamu itu betul-betul tidak ada pengalaman dan dari nol gitu. Saya merintisnya bersama suami. Saat itu saya hanya membantu memasarkan produk dari teman saya berupa jamu cair. Nah, dari jamu cair tersebut, kemudian ternyata peminat jamu di masyarakat itu cukup meluas. Pada saat itu sedang ramainya Prof Hembing. Mungkin teman-teman semua pernah mendengar ya, Prof Hembing. Nah, dari situ ternyata banyak masyarakat yang menanyakan, ini kan jualannya jamu ya, ada nggak bahan baku jamunya gitu. Nah, dari situ saya sama sekali tidak tahu gitu loh. Pengetahuan tentang jamu betul-betul nol. Kalau sekarang ini mungkin nih teman-teman yang sudah pada pensiun, yang ingin tertarik di bidang jamu, informasi itu mudah didapat gitu ya. Informasi mudah didapat. Nah, kalau dulu saya itu informasi masih sangat sulit sekali untuk mendapatkan bahan-bahan jamu. Jadi dari permintaan customer, misalnya nih, ada nggak sambiloto? Saya coba carikan sambiloto. Oh, Gitu. seorang apa-apa, Mbok? Unjukkan sih. Ayo di mute dulu ya. Jahe gitu ya. Sampai dulu saya juga masih belum bisa membedakan serbuk ya, dalam bentuk serbuk antara ketumbar dan lada. Itu betul-betul pengetahuan saya itu masih nol sekali gitu loh. Nah, kemudian dari situ saya itu waktu itu membuka pertama kali usaha di Goro Kelapa Gading. Kami itu dikasih satu meja tulis untuk jualan gitu. Kira-kira satu meja itu mau jualan apa gitu kan? Dikasih satu meja tulis, kemudian kami menjual jamu-jamu dalam bentuk cair. Nah, ini yang nanti mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini ketika mau berbisnis jamu itu bisa diaplikasikan juga karena modalnya itu tidak besar. Nah, kenapa berbisnis jamu? Dulu saya kenapa memilih bisnis jamu? Karena belum punya pemikiran untuk bisnis yang lainnya yang membutuhkan modal kecil. Nah, karena saya nggak punya modal waktu itu, akhirnya menjualkan produk-produk jamu dari teman saya yang modelnya cair tersebut. Nah, perkembangan waktu ternyata kebutuhan akan bahan baku meningkat gitu. Akhirnya dari pihak Goro saya dikasih tempat yang agak luas lagi, bukan lagi seluas meja tulis, kurang lebih itu 2 meteran ya, saya dikasih area untuk berjualan bahan baku jamu. Nah, kemudian saya menjual bahan baku jamu itu dalam bentuk yang kering-keringan. Lama-lama customer itu nanya gitu, ini kan ada yang keringnya, kenapa nggak jual yang serbuk? Akhirnya saya menjual yang serbuk, tapi prosesnya adalah serbuknya itu saya beli. Waktu itu saya masih kuliah S1 ekonomi, kuliahnya di kampus Mulia Pratama di Kuitang. Jadi saya pulang kuliah,
itu belanja ke Pasar Senen. Jadi dulu saya membeli bahan bakunya itu di Pasar Senen. Orang mau minta apa, saya belanjakan ke sana. Nah, ternyata eh, lama-lama itu saya mendapat komplain dari customer. Kok jahenya kurang pedes, temulawaknya nggak berasa gitu. Nah, kemudian karena sering mendapat komplain seperti itu, akhirnya mulai nih membeli mesin giling sendiri. Nah itu digiling di rumah gitu. Jadi ya lumayan bising gitu ya untuk giling jamu dalam jumlah yang nggak sedikit, itu bising gitu. Akhirnya karena ternyata permintaan terus meningkat, cari tempat. Jadi pabrik saya saat ini tuh ada di Kabupaten Bekasi, wilayah Babelan. Akhirnya kami cari tanah di sana. Sampai ketika kami cari tanah di sana itu, kok cari tanah di sini sih? Ini kan tempatnya jin buang anak lah gitu. Sampai dibilang seperti itu, ya udah karena modalnya hanya terbatas di situ, ya sudahlah, kami mampunya beli di sana. Kemudian berkembang, berkembang dan alhamdulillah kami ketemu teman-teman Indofarma ya. Jadi kami ketemu teman-teman Indofarma, di situ kami banyak mendapat edukasi terkait bahan baku, kemudian juga bagaimana proses ekstraksi, hingga akhirnya kami mendirikan yang namanya industri ekstrak bahan alam gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih eksis ya. Jadi memang betul-betul dimulai dari satu meja tulis untuk menjual jamu, hingga kemudian alhamdulillah hari ini kami punya yang namanya industri ekstrak bahan alam. Jadi memang potensi jamu itu sangat luar biasa ya pada saat itu gitu loh. Masyarakat sebenarnya pada saat itu juga belum terlalu care banget sih dengan jamu gitu, karena memang informasi terkait jamu itu masih sangat minim sekali. Nah, kenapa kita harus memilih jamu juga nih? Jamu itu adalah obat tradisional Indonesia, di mana jamu merupakan warisan budaya bangsa, dan jamu ini juga merupakan bagian dari kearifan lokal Nusantara. Nah, ketika kita memilih bisnis jamu, secara tidak langsung kita sudah melestarikan budaya dari nenek moyang kita gitu loh. Kebiasaan mereka minum jamu. Nah, kalau kitanya juga minum jamu, masyarakat banyak minum jamu secara langsung, sebenarnya ini langsung ya, secara langsung kita sudah membantu pemerintah khususnya untuk melestarikan jamu ini, dan kita ucapkan bahwa jamu menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Nah, mungkin kalau dari teman-teman yang hadir di sini masih ada yang belum suka jamu ya, minum jamu, mungkin setelah malam ini sudah harus membiasakan untuk minum jamu. Nah, jamu itu merupakan bagian dari obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan. Jadi di obat tradisional itu tidak hanya melulu tentang tumbuhan, tetapi di dalamnya kita bisa mencampurnya dengan bahan hewan, bahan mineral, kemudian sarian galenik gitu. Jadi bisa dimix tentunya dengan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Badan POM. Namun secara tradisional, secara mandiri kita juga bisa memanfaatkan jamu yang umumnya adalah berasal dari tumbuhan kalau kita mengolahnya sendiri. Dan tentunya karena jamu ini merupakan warisan dari nenek moyang kita, resep-resepnya itu biasanya masih secara turun-temurun, kemudian kita gunakan sebagai pengobatan berdasarkan pengalaman kita, dan tentunya diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Karena ada beberapa ramuan-ramuan mungkin di wilayah A gitu ya, ini dapat bertentangan dengan norma, tapi di wilayah lain ini memang sudah menjadi budaya di daerah tersebut. Nah, kalau kelompoknya obat tradisional itu dibagi menjadi 3. Ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, kalau peraturan pemerintah yang baru ya, obat tradisional sekarang disebutnya dengan obat bahan alam, tapi kategorinya masih sama. Jamu, kalau teman-teman lihat produk yang ada logonya seperti ini adalah logo jamu ya. Artinya masih berdasarkan resep empiris turun-temurun, sehingga belum dikatakan memiliki evidence base atau diuji secara ilmiah.
Nah, kemudian kalau obat herbal terstandar yang ada logonya seperti ini, bahwa produk obat tradisional ini sudah dilakukan uji secara praklinis, yaitu uji sudah menggunakan hewan coba. Jadi tingkat keamanannya itu medium. Kemudian yang paling tinggi itu adalah fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini adalah obat tradisional yang sudah diuji langsung kepada manusia. Jadi level ilmiahnya udah sangat tinggi gitu ya, karena sudah dilakukan uji oleh kepada manusia. Nah, fitofarmaka inilah yang banyak digunakan oleh teman-teman dari konvensional gitu, karena memang evidence base-nya sudah teruji. Nah, kenapa kita perlu investasi ya, menanamkan modal kita di jamu gitu ya? Ternyata investasi itu menghasilkan sebuah apa? Kesehatan bagi diri kita sendiri. Karena jamu itu ketika dikonsumsi secara rutin, itu memberikan investasi sehat pada kita. Nah, pemahaman yang sering keliru dari masyarakat kita adalah minum jamu itu ketika sakit. Padahal akan lebih baik ketika minum jamu sebelum sakit dengan tujuan untuk menjaga kebugaran tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit, gangguan virus, bakteri gitu. Nah, itu sudah dicegah dulu dengan kita rutin minum jamu. Nah, ketika kita berinvestasi dengan jamu, tentunya tadi kita sudah sehat secara mandiri untuk keluarga kita, kalau memang itu rutin. Dan ketika kita sudah mulai bisnis jamu, tentunya kalau kita bisnis itu di-manage dengan baik, akan memberikan kesejahteraan bagi eh, keluarga kita tentunya ya. Dan juga mungkin kalau yang usahanya sudah besar, ya tentunya memberikan kesejahteraan bagi karyawan-karyawannya. Dan kalau kita sejahtera pasti happy ya, dan akan semakin semangat untuk menjemput rezeki kita di perjamuan ini. Nah, tadi mengapa harus berbisnis jamu? Setelah kita telusuri berdasarkan data-data, ternyata masyarakat Indonesia itu memang hampir semuanya sudah pernah minum jamu gitu ya. Mereka sudah merasakan jamu itu rasanya seperti apa. Nah, kemudian dari sisi frekuensinya, hampir semuanya itu tiap hari minum jamu, tapi porsinya kecil sekali gitu ya. Masyarakat Indonesia yang begitu besar, kalau lihat data ini sangat disayangkan sekali kalau dia konsumsinya minum setiap hari itu sangat kecil. Mungkin itu tadi, karena mereka minum jamunya itu ketika sakit gitu ya. Nah, kemudian ada yang kadang-kadang, nah ini lumayan besar porsinya gitu ya, yang minumnya kadang-kadang. Terus ada yang oh dulu saya pernah minum jamu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Nah ini yang perlu kita gali gitu. Apa yang menyebabkan orang dulunya minum jamu, sekarang sudah tidak minum jamu lagi. Kemudian rata-rata masyarakat Indonesia sudah merasakan manfaat jamu. Mereka tahu bahwa jamu memiliki manfaat untuk kesehatan. Sehingga ini menjadi peluang kita bersama ketika kita mau memilih bisnis jamu, masyarakat kita itu sudah semakin pintar, sudah semakin tahu. Apalagi setelah pandemi ya, di masa pandemi itu kepercayaan terhadap obat tradisional atau bahan alam di masyarakat itu semakin meningkat. Jadi produk-produk yang berbahan alam pada saat masa pandemi itu meningkat drastis dan imbasnya setelahnya pun mereka akhirnya berupaya meningkatkan kesehatan dirinya menggunakan bahan-bahan secara alami. Artinya ini menjadi peluang kita nih bahwa masyarakat kita sudah sadar bahwa menjaga kesehatan salah satunya adalah menggunakan obat bahan alam atau jamu sebagai produk empiris kita ya secara turun-temurun tadi. Kemudian dari sediaannya, ada sediaan kapsul, ada sediaan seduhan, ada rebusan, ada cairan. Ternyata masyarakat Indonesia lebih kecenderungannya suka minum yang cair. Kenapa suka minum yang dalam bentuk cairan? Karena langsung berasa gitu ketika kita minum yang cair, anggaplah wedang jahe contohnya gitu ya. Di badan itu langsung berasa hangatnya dibandingkan kita misal makan kapsul jahe gitu ya. Nah, itu langsung berasa di tubuh kita sehingga orang yang sedang kurang sehat atau orang yang ingin menjaga lebih bugar ketika minum yang cairan, mereka lebih merasakan manfaatnya secara langsung. Nah, rebusan pun hasil akhirnya adalah cairan.
Hanya saja kecenderungan masyarakat kita itu malas merebus. Kalau untuk pengobatan biasanya minggu pertama rajin nih, rajin rebus gitu. Minggu kedua sudah mulai bolong-bolong rebusnya, minggu ketiga udah males-malesan gitu. Sehingga peluang untuk membuat jamu dalam bentuk cairan itu cukup besar karena masyarakat kita itu pengennya instan tapi enak dan merasakan manfaatnya secara langsung. Nah, kemudian yang menghambat seseorang tidak mau minum jamu, nah ini paradigma jamu pahit ini yang harus dibongkar Kang Lintang ya. Mungkin perlu promosi gencar bahwa tidak semua jamu itu pahit gitu ya. Banyak jamu-jamu yang rasanya enak dan memang bermanfaat untuk kesehatan tubuh gitu. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat bahwa jamu itu tidak melulu pahit. Kemudian banyak isu juga bahwa jamu itu mengendap di ginjal. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat juga yang perlu kita luruskan kepada masyarakat. Biasanya jamu yang mengendap di ginjal itu adalah jamu-jamu yang mengandung bahan kimia obat atau bahan sintetis gitu ya. Nah, ini dapat mengganggu kinerja ginjal. Tapi kalau dibilang ampas jamu mengendap di ginjal, itu suatu pemahaman yang keliru karena kita makan minum yang ada ampasnya itu masuknya adalah ke metabolisme pencernaan bukan urinarisasi gitu. Artinya ampas-ampas itu masuknya ke sistem cerna tidak pada sistem ginjal gitu sehingga kalau dikatakan ampas jamu mengendap di ginjal itu adalah pemahaman yang sangat keliru. Kemudian ada yang takut minum jamu. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir hari ini tidak ada yang takut minum jamu ya. Nah, kemudian juga beranggapan bahwa jamu itu kuno. Ya memang sebenarnya jamu itu kuno karena apa? Merupakan warisan budaya leluhur kita dan ini sudah lama gitu. Hanya saja kita sebagai masyarakat yang hidup di era sekarang ini, kita bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang modern. Asalnya memang kuno, jamu itu kuno, tapi kita bisa mengemasnya menjadi sesuatu yang modern. Dan ini menjadi peluang bagi kita pencinta jamu ya atau teman-teman yang memang ingin berbisnis jamu, bagaimana mengubah jamu yang memang notabene-nya adalah kuno, yang merupakan warisan nenek moyang kita, menjadi sesuatu yang modern, menarik masyarakat gitu, dan tidak lagi berpikiran bahwa jamu ini adalah sesuatu yang kuno. Nah ini porsinya lumayan ya untuk dikatakan jamu kuno. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perilaku konsumennya, rata-rata memang orang tertarik melihat desain kemasannya. Nah, hanya saja memang ketika kita membuat produk jamu yang sudah harus memiliki izin POM TR, itu desain kemasan itu betul-betul diatur oleh Badan POM. Bagaimana dibuat semenarik mungkin tetapi tetap mengikuti regulasi yang ada. Kemudian terdapat informasi yang jelas. Ya, kalau produk jamunya sudah memiliki izin Badan POM, tentunya informasi-informasi itu tertuangkan sesuai regulasi yang ada. Nah, masyarakat kita pastinya kalau minum jamu pengennya cepat sembuh gitu. Nah, ini perlu hati-hati bagi teman-teman semua kalau yang minum jamu begitu minum langsung berasa khasiatnya secara instan, itu perlu waspada. Karena reaksi minum jamu itu untuk pengobatan karena bekerjanya secara holistik, dia nggak bisa langsung instan, butuh proses. Nah, itu pun tergantung bagaimana kita menentukan dosisnya. Jadi kalau begitu minum, misal 5 atau 10 menit, langsung bereaksi, nah itu perlu hati-hati. Biasanya jamu-jamu ini mengandung yang namanya bahan kimia obat. Dan umumnya bahan-bahan jamu yang mengandung BKO ini, itu jenis-jenis jamu yang untuk stamina pria, jamu untuk pelangsingan, jamu untuk mencegah asam urat, mengobati asam urat. Nah, itu perlu kehati-hatian. Ketika minum jamu itu langsung misalnya yang asam urat nyerinya langsung hilang gitu. Nah, itu perlu kehati-hatian karena reaksi minum jamu tidak langsung seinstan itu. Tapi masyarakat kita pengennya kan kalau minum jamu cepat sembuh gitu kan. Nah, kita perlu mengedukasi. Makanya peluangnya besar, tetapi kita perlu bekerja keras juga mengedukasi masyarakat bagaimana mengkonsumsi jamu yang baik untuk menghasilkan kesehatan yang lebih optimal. Kemudian pengennya harganya murah gitu ya, berkualitas tapi harganya murah. Nah ini yang perlu
apa namanya menjadi tantangan kita semua untuk mencari solusi atas perilaku konsumen ini gitu ya. Kemudian bentuk jamunya praktis ya tadi. Yang kapsul itu mereka kadang-kadang menganggap wah ini kimia gitu ya karena bentuknya kapsul lama dicerna gitu. Padahal ketika kita membuat produk jamu dalam kapsul ada aturan-aturan di mana tingkat kelarutan kapsulnya itu berapa lama itu semuanya ada regulasinya gitu sehingga eh, cenderung aman kalau memang produk jamunya sudah memiliki izin dari Badan POM. Nah, beberapa minuman etnis daerah itu kita punya hampir setiap wilayah di Nusantara itu punya yang namanya minuman etnis daerah. Nah, hanya saja kita sering mengabaikan. Padahal ini bisa menjadi peluang bisnis kita dengan mengemasnya menjadi suatu produk yang modern tadi gitu. Mungkin kalau cuma disajikan atau dijual di penjual jamu gendong, terkesannya ya biasa aja gitu ya. Tapi ketika kita misalnya mengemasnya ke dalam wadah-wadah botol yang menarik atau kita sajikan di kafe-kafe jamu atau kedai-kedai jamu itu menjadi sesuatu yang menarik gitu dengan beraneka ragamnya minuman etnis daerah. Kalau di Betawi kan ada minuman yang namanya bir peletok, kemudian ada di Jogja wedang gitu, di Sulawesi ada saraba. Nah, minuman-minuman seperti itu ketika kita angkat menjadi suatu produk yang menarik kemasannya, tentunya ini menjadi peluang bisnis bagi kita gitu loh. Jadi eh, diupayakan mampu bersaing dengan minuman-minuman kekinian gitu yang disukai milenial gitu kan. Nah ini semoga dengan kita mengangkat minuman etnis daerah ini mampu bersaing dengan minuman-minuman kekinian yang kemungkinan dapat mengganggu kesehatan kalau diminum terlalu sering ya, karena kandungan gulanya cukup tinggi. Ini adalah beberapa contoh produk-produk dari eh, PT OAM ya. Jadi saya punya perusahaan namanya PT Sodo Alam Mandiri, di mana perusahaan ini adalah memfasilitasi untuk mereka yang mau berbisnis jamu. Jadi modelnya adalah kemitraan jamu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu ada franchise, mirip seperti franchise, tapi kita lebih mengedepankan kemitraannya. Jadi tidak ada fee bulanan ketika teman-teman misal mau memulai bisnis jamu gitu. Wah, saya cuma modal sekian, tapi saya mau berbisnis jamu. Mungkin bisa dimulai dari tahapan ini gitu loh. Nanti kita latih gitu ya, kita latih bagaimana cara membuat jamunya, kemudian khasiat-khasiatnya seperti apa, itu dalam paket-paket kemitraan itu sudah kita berikan gitu. Dan kecenderungan jamu yang disajikan atau yang dijual adalah jamu-jamu yang enak, karena kita memang mencoba membuat satu menu yang dapat berdampingan dengan minuman-minuman kekinian. Kita coba eh, apa namanya memilih gitu ya, memilih bahan-bahan herbal yang memang rasanya itu enak gitu, rasanya enak dan bisa bersanding dengan minuman-minuman kekinian. Dan ini pun prosesnya mudah membuatnya. Jadi teman-teman nanti bisa diajarin cara membuatnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa gitu. Dan memang model yang paling banyak itu adalah bentuk kafe jamu. Saat ini yang sudah buka itu ada di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Di sana ada kafe jamunya. Dan beberapa juga sebenarnya contoh-contoh kafe jamu itu banyak ya. Ada Acaraki, Jamu Ibu, Sue Ora Jamu gitu. Nah, itu kita berupaya menyajikan menu-menu yang enak tapi tetap menyehatkan. Lalu gimana caranya nih kita mau memulai bisnis jamu? Tentunya kita tentukan dulu nih pilihan usaha jamunya apa dulu. Kita mengenal yang namanya usaha jamu gendong atau yang kita singkat dengan UJG. Usaha jamu gendong itu adalah suatu bentuk usaha jamu di mana penjualnya itu menjajakan jamu dengan cara berkeliling, jamu cair dengan cara berkeliling. Hanya saja mungkin saat ini sudah banyak yang nggak gendong lagi ya. Jadi ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang pakai gerobak, tapi itu masih pada level yang namanya usaha jamu gendong. Nah, usaha jamu gendong ini tidak memerlukan perizinan Badan POM karena produknya itu adalah produk cair di mana masa kadaluarsanya itu 24 jam. Jadi tidak perlu
izin ke Badan POM. Cukup melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau bisa juga melalui puskesmasnya. Dan saat ini usaha jamu gendong itu mulai masuk atau merambah ke pasar online. Mungkin teman-teman sering lihat ya di pasar online itu yang sudah dibotolin gitu ya, yang sudah dibotolin ada beras kencur, ada kunyit asam, dibotolin misal 250 mili, kemudian dikasih label gitu. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari jamu gendong, hanya saja sudah dikemas dalam bentuk botol. Nah, keterbatasan dari usaha jamu gendong ini adalah kita tidak boleh mencantumkan klaim khasiat di dalam kemasan produk tersebut. Nah, dan ini adalah usaha yang paling minim modal. Artinya apa? Kita bisa memanfaatkan misalnya kalau punya resep-resep cair gitu atau Kang Lintang gitu bikin kunyit asamnya enak banget gitu kan. Nah, itu bisa kemudian dikemas. Nah, biasanya kalau yang sudah dikemas ini kita memasarkannya itu secara terbatas melalui misal arisan-arisan, pengajian-pengajian, kita menyiapkan itu. Beberapa masyarakat binaan saya itu mereka memproduksi jamu cair ini seharinya itu ada yang dapat order 300 botol, 500 botol dengan beberapa varian menu yang saya kasih resepnya gitu ya. Jadi misal ada pertemuan arisan, dia open gitu, ada yang mau order berapa botol gitu. Harga per botolnya untuk 200 ml itu kira-kira 10.000 sampai 12.000 gitu. Jadi sebenarnya kejangkau ya. Dan ini masuk pada level usaha jamu gendong. Jadi kalau misalkan teman-teman yang hadir hari ini tertarik untuk berbisnis jamu, bisa memulainya dengan modal yang sangat minim, itu adalah pada level usaha jamu gendong, tetapi membuat jamu cairnya itu adalah dalam kemasan. Jadi tidak kita keliling. Ya boleh aja sih mau keliling juga boleh gitu, tapi udah dibotolin. Jadi saya pernah bina siswa-siswa LKP Daun Mas juga. Mereka memproduksi kunyit asam, kemudian dibotolin, dimasukin bakul, mereka keliling. Jadi jualannya nggak orang mau minum dituangin ke gelas, tapi jualnya ini mau berapa botol gitu. Mereka keliling tapi jualan jamunya sudah dalam kemasan botol-botol. Nah, tadi keterbatasannya ketika menjual jamu cair, kita tidak boleh mencantumkan klaim khasiat. Kemudian yang level berikutnya adalah usaha jamu racikan. Usaha jamu racikan ini sebenarnya modelnya kayak kafe jamu, kedai jamu, di mana customer yang datang baru kita buatkan jamunya. Mungkin kalau teman-teman datang ke kedai jamu ya, saya pengen minum jamu tolak angin gitu. Baru sama penjualnya ada yang bentuk saset dibuka kemudian diseduh air gitu kan, ditambah madu, anggur, ada yang pakai telur gitu. Nah, itu adalah usaha jamu racikan. Nah, yang modernnya ini adalah bentuknya sekarang ini adalah kafe jamu. Dan ini pun izinnya hanya melaporkan diri ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat gitu atau melalui puskesmasnya. Nah, produk yang dijualnya bisa racikan sendiri dari usaha jamu gendong tadi ataupun produk-produk yang sudah memiliki izin POM TR yang kita bisa lakukan penyeduhan tadi ya. Orang datang baru kita buatkan jamunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah usaha mikro obat tradisional atau UMOT. Nah, UMOT ini sudah masuk levelnya pabrikasi. Harus punya fasilitas pabrik yang mengarah kepada CPOTB, tapi CPOTB pada tingkat UMOT. Nah, UMOT ini hanya boleh memproduksi sediaan luar seperti parem, pilis, tapal, minyak gitu, aneka minyak gosok, kemudian yang rajangan, godokan itu produk-produk yang bisa diproduksi oleh UMOT. Dan di UMOT ini harus ada penanggung jawab teknis kefarmasian ya. Jadi ada penanggung jawabnya karena CPOTB-nya itu sampai pada hygiene sanitasinya. Nah, kemudian pada level selanjutnya adalah usaha kecil obat tradisional UKOT. Nah, UKOT ini boleh memproduksi apa yang diproduksi oleh UMOT. Jadi dari obat luarnya tadi boleh diproduksi, kemudian obat yang dikonsumsi, dan juga cairan obat dalam. Jadi kalau ada perusahaan yang memproduksi kapsul, kemudian ada
minuman cair yang ada klaim khasiatnya itu diproduksinya adalah di UKOT. Nah, UKOT ini harus punya penanggung jawab yang namanya apoteker. Kemudian level berikutnya adalah IOT. IOT ini boleh memproduksi apa yang diproduksi UMOT, apa yang diproduksi UKOT, termasuk juga produksi tablet dan effervescent. Itu bisa diproduksi oleh IOT. Dan ini juga harus punya apoteker. Standarnya sudah harus, kalau tadi UMOT masih CPOTB-nya hygiene sanitasi, UKOT full aspek tapi bisa dilakukan secara bertahap, sementara IOT CPOTB-nya harus betul-betul full aspek dengan sarana prasarana produksi yang memenuhi standar CPOTB tadi. Kemudian yang berikutnya adalah industri ekstrak malam, IEBA disingkatnya. IEBA ini hanya memproduksi ekstrak, jadi nggak boleh memproduksi sediaan jadi. Dia hanya boleh memproduksi ekstrak yang dipergunakan untuk industri. Kemudian yang berikutnya adalah distributor obat tradisional. Nah, ini usaha jamu yang menjual produk-produk yang sudah jadi, yang diproduksi bisa oleh UMOT, UKOT, atau IOT gitu ya. Atau ada juga distributor ekstrak, berarti dia menjual produk-produk yang dihasilkan IEBA. Atau peluang yang sangat besar lagi adalah peluang usaha bahan baku jamu. Yang ini kelemahan industri jamu dalam menghasilkan suatu produk adalah bahwa bahan baku jamu di Indonesia belum terstandar. Jadi kebanyakan mereka ngambil dari para pengepul-pengepul yang tentunya kualitasnya itu berbeda-beda. Dan ini menjadi salah satu peluang kalau misalkan teman-teman punya lahan yang luas, menanam, kemudian membuat menjadi simplisia yang bahan kering, nah itu kita bisa menjualnya ke industri-industri. Dan terus terang, saya sendiri ya, perusahaan saya sendiri mencoba untuk masuk ke pelaku bahan baku jamu ini gitu dengan mulai menanam gitu ya. Jadi walaupun mungkin lahannya nggak terlalu luas, kita bisa menanam kebutuhan-kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri jamu gitu. Dan ini sebenarnya menjadi salah satu peluang yang belum kesentuh ya, belum kesentuh oleh kita nih, khususnya para pelaku jamu, atau bahkan pemerintah sendiri. Saya pernah mengusulkan kemarin pada saat kegiatan dengan Dinkes Provinsi Bandung, Jawa Barat, bahwa pelaku usaha jamu, khususnya bahan baku jamu, itu masih belum kesentuh yang terstandar. Nah, banyak industri jamu yang memerlukan bahan baku standar, tetapi memperolehnya masih sulit. Jadi akhirnya ya sudah sedapatnya gitu, sedapatnya bahan baku gitu kan. Nah, ini yang belum kesentuh oleh pemerintah adalah adanya koperasi bahan baku jamu yang terstandar atau bulognya dari bahan baku jamu gitu, sehingga industri yang memerlukan bahan baku jamu yang terstandar, pemerintah udah siapin nih, ada koperasinya nih, ada bulognya gitu loh. Nah, ini mungkin nanti teman-teman yang punya ide-ide gitu ya, atau memang punya modal yang cukup untuk bergandengan tangan membuat suatu koperasi bahan baku jamu yang nantinya akan didistribusikan ke industri-industri jamu. Jadi dari beberapa tingkatan atau pilihan usaha jamu ini, sesuaikan lagi nih, kita mau di yang mana. Modal kita cukup untuk di level yang mana gitu. Tapi kalau untuk memulai yang baru pertama kali, kita bisa memulainya dengan usaha jamu gendong, tetapi tidak menggendong, tapi membuat jamu cair yang sudah dibotol-botolin, kemudian kita pasarkan melalui teman-teman dekat kita, melalui kegiatan-kegiatan arisan, pengajian, dan semacamnya gitu ya. Itu kita bisa masuk situ. Tapi kalau yang punya lahan luas, mungkin bisa masuk ke ranah pertaniannya, penyedia bahan baku jamunya. Karena kalau sudah level UKOT, IOT, IEBA, itu sudah dibutuhkan modal yang sangat besar dan SDM-nya juga harus lengkap gitu. Nah, ini nggak apa-apa sih gitu ya. Kalau misalkan teman-teman punya modal besar untuk membuat usaha-usaha ini, itu silakan aja. Tapi kita bisa memulainya dari level yang modal kecil, itu adalah usaha jamu gendong ini. Kemudian ya tentunya kalau kita sudah memilih nih
Kalau tadi pilihannya adalah saya mau membuka usaha jamu gendong dengan cara jamu cair botol-botolin. Boleh datang ke kami di LKP Daun Mas untuk belajar membuat resep-resep jamu enak, itu boleh. Atau sekarang informasi di YouTube itu terbuka secara luas gitu ya. Untuk kita bisa mendapatkan resep-resep jamu enak, itu silakan dicari informasinya. Yang penting kita konsisten. Kita ciptakan produk tersebut, kita catat, kemudian ya kita sebarluaskan ilmu yang sudah kita dapat itu. Dan tentunya kita cari informasi sebanyak mungkin ya. Ketika kita mau memilih usaha jamu yang mana, kita mencari informasi. Kalau dulu saya membuka bisnis jamu ini, saya sulit mendapatkan informasi, tapi alhamdulillahnya customer yang datang belanja ke tempat saya itu banyak para dokter, para profesor di bidang herbal gitu. Jadi saya tanya, Prof, kenapa sih belanja jamu ini, bahan ini gitu. Nah, alhamdulillahnya mereka itu nggak pelit gitu loh. Ini loh bagus untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu. Nah, dari situlah saya mendapatkan informasi terkait manfaat tanaman obat untuk membuat jamu. Nah, baru kemudian karena saya merasa kalau informasi itu saya dapat dari customer aja, saya merasa nggak cukup. Makanya kemudian saya kuliah lagi di bidang ilmu kesehatan tradisional. Nah, di dalamnya saya banyak belajar tentang jamu, tapi pada saat itu baru ada kuliahnya kesehatan tradisional itu adalah kesehatan tradisional timur. Jadi saya belajarnya masih Chinese medicine gitu. Jadi saya belajar jamunya itu masih sangat sedikit di kampus tersebut. Lebih banyaknya adalah tradisional Chinese medicine dan akupuntur. Nah, kemudian kalau kita sudah milih nih usaha apa yang mau kita mau, tentunya harus menyiapkan sarana prasarananya. Tadi kalau UMOT harus aspek CPOTB-nya walaupun hanya hygiene sanitasi, UKOT sampai full aspek tapi secara bertahap, IOT harus full aspek CPOTB. Nah, itu semuanya harus dipersiapkan. Tapi kalau tadi kita mau di level yang modal sangat minim, ibaratnya dari peralatan dapur pun kita bisa sudah memulai usaha jamu, itu adalah pada level usaha jamu gendong tadi. Nah, kemudian kalau informasinya sudah cukup, kita sudah mantap, ya udah langsung dibuka, jangan tunggu-tunggu gitu ya. Oh, saya punya resep bagus nih minuman jamu cair yang enak, modalnya juga nggak besar, jangan ditunda-tunda. Atau nggak perlu menunggu pensiun sebenarnya. Menjelang pensiun pun kita sudah bisa memulai gitu. Kalau misalkan bapaknya yang kerja udah mau pensiun, ibunya yang di rumah kalau nggak kerja itu bisa memulai membuat jamu cair tersebut. Nanti bapaknya yang memasarkan di kantor, ini loh di rumah saya produksi ini. Nah, jadi sehingga pada saatnya pensiun itu nggak kaget gitu loh, sudah ada memang income yang didapat ketika menjelang pensiun tersebut. Nah, ini pilihannya ya kalau mau yang usaha jamu gendong atau model kedai jamu gitu, silakan. Atau bahkan model kedai jamunya di rumah sendiri juga nggak apa-apa gitu, tinggal di setting, kemudian produk-produknya nanti kita latih, kita belajar bersama-sama. Nah, ini yang menjadi apa catatan kita bersama yang dan perlu harus diingat dan diikuti bahwa jamu cair yang pada level tadi usaha jamu gendong itu kita tidak boleh mencantumkan klaim khasiat karena memang usia produknya itu 24 jam dan tidak boleh mengandung bahan tambahan pangan. Artinya tidak boleh mencampurnya atau menambahkan bahan pengawet sehingga jamu cair itu bertahan lebih dari 24 jam. Sebenarnya kalau produksi kita bagus, cara mengolahnya bagus, itu bisa tahan lebih dari 24 jam di suhu ruang. Nah, kalau disimpan di dalam kulkas, itu bisa sampai 2 minggu. Yang penting tidak dalam kondisi yang buka tutup keluar masuk kulkas, tapi sudah dibotol-botolin, kemudian disimpan di kulkas. Nah, ini ada video singkat ya dari GP Jamu Jabar. Ternyata bahan jamu itu bisa diolah menjadi berbagai jenis produk dan rata-rata produknya itu adalah produk yang enak dan praktis. Kita dengarkan ya, lihat ya.
Nah, ini adalah produk dari Cafe Jamu Daun Mas, Teras Daun Mas, minuman jamu enak kekinian ya. Jadi ada elang mil ice, kemudian juga ada temulawak susu gitu. Bahagiaku bersamamu, senang bila dekat dengan gonna be Bentar. Nah, ini juga ada video tentang salah satu pembuatan jamu. Ini pernah saya presentasikan bersama teman-teman SOB. Jadi masih aktif Kang Lintang, teman-teman SOB. Jadi masih terus berbagi keilmuannya. Dan ini adalah produk jamu enak yang sebenarnya bisa nanti dipraktekkan oleh teman-teman semua ya ketika mau memulai bisnis jamu, khususnya usaha jamu gendong tadi untuk penyediaan jamu cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membuat dua minuman. Yang pertama adalah es citrus. Nah, ini bahan-bahannya. Ini ada bunga rosella. Ini rosellanya warna ungu supaya rasanya tidak terlalu asam. Kemudian ada jeruk lemon, ya, jeruk lemon. Kemudian ada serai. Ini serai dapur ya. Dan kemudian ada biji selasi. Nah, nanti biji selasinya ini direndam. Kemudian sebagai pemanisnya kita gunakan gula batu. Cari gula batu yang namanya kuning. Perawatan untuk kita bisa gunakan cairan. Kemudian juga kita bisa gunakan pinggir tanah. Ada yang modelnya seperti ini. Ada juga yang modelnya seperti ini. Tinggal teman-teman punya yang mana, bisa gunakan juga panci stainless atau panci kaca. Boleh yang pirek yang besar ya. Ini kebetulan saya punya yang kecil. Buatnya yang pertama kita rendam dulu selanjutnya. Kita buat ya, aku sambungkan. Itu tergantung selera ya. Kalau suka ya dibanyakin. Itu sampai terendam satu. Biarkan sampai nanti selasinya akan mengembang. Selanjutnya kita didihkan air karena saya mau pakainya cangkir, jadi kita gunakan air sebanyak 300 cc. Nah, ini 300 cc. Ini 300 cc. Tuang. Karena bahan-bahannya lunak, jadi nantinya akan kita didihkan dulu ya. Nah, pada saat merebus air, nggak apa-apa, apinya masih dalam kondisi besar. Tapi kalau sudah ada bahannya, baiknya dengan api kecil. Sambil menunggu mendidih, kita siapkan bahannya, yaitu batang serainya nih, kita potong-potong. Lurus ya. Ambil dua ini saja ya. Ini airnya sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan serai yang tadi sudah ditulis. Kemudian bunga rosella pelannya ini sekitar 7 untung ya.
Admin. Nah, ini karena sudah ada bahan, apinya dikecilkan. Dan kemudian sebentar sampai keluar warna merah dari roselanya. Warna ini sudah keluar, kita tinggal tambahkan gula batunya. Gula batu sesuai selera. Ini saya kasih juga. Kita tunggu sampai gulanya larut semua ya. Kemudian kita tambahkan jeruk lemon. Ini nggak usah lama-lama, kita masaknya. Dan kalau sudah seperti ini, dan kita matikan kompornya, siap untuk disajikan. Kemudian dan lain samping. Bagus. Dan kita tambahkan selasi yang sudah direndam tadi. Batang serai tadi dan sisa kerajangan kita taruh di sini. Jadi deh. Nah, ini ketika kita membuat kafe jamu atau kedai jamu, kita menyajikannya bisa seperti ini. Tapi kalau kita mau mengemasnya dalam botol, maka kita nanti tinggal masukin ke dalam botol gitu. Dan salah satu binaan saya itu sehari pernah sampai 500 botol menjual minuman seperti ini gitu. Karena ini manfaatnya kan bagus untuk meredakan panas dalam gitu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi kembali lagi karena kita pada level UJG, maka kita tidak boleh mencantumkan klaim khasiat gitu. Mungkin itu saja Kang Lintang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silahkan kalau mau diskusi. Ya, terima kasih Bu Erna, sangat komprehensif sekali. Pemaparan materinya malam ini luar biasa sekali ya. Ini menjadi sebuah, kalau peka ya, menjadi peluang-peluang bisnis nih langsung sudah tergambar banyak sekali ini dari semua sisi ya. Saya ada yang mau saya tanyakan dulu, tapi saya berikan kepada peserta dulu yang sudah angkat tangan, juga Beri. Silakan Pak Beri. Dibuka mic-nya sama dibuka layarnya Pak Beri. Terima kasih, Kang Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Erna, apa kabar? Baik ya. Alhamdulillah baik, Pak Beri. Bu Erna, ini saya tertarik sekali nih dengan apa yang disampaikan barusan. Banyak sekali sebetulnya yang ingin, tapi ada Kang Lintang boleh ya, ada 3 pertanyaan. Bu, yang pertama, ada nggak Ibu bisa tunjukin atau informasi ke saya kafe jamu di Bandung, Bu, yang entah itu binaan Ibu atau hanya Ibu ketahui dan lain sebagainya, karena sejauh ini saya baru dengar ada kafe jamu ya. Cuman jadi pengen nyoba juga. Karena kalau mau berbisnis jamu rasanya harus ngicipin dulu nih jamu seperti apa kan gitu ya kurang lebih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kalau untuk menanam bahan-bahan jamu itu kira-kira posisi tanahnya itu seperti apa, bos? Maksudnya apakah di dataran tinggi kah, di dataran rendah kah, ataukah seperti apa? Itu tolong diinformasikan juga. Kemudian saya termasuk salah satu yang tidak suka minum jamu.
Ya seperti yang disampaikan dulu ya pernah nyoba dan sebagainya. Tapi sampai sekarang mungkin karena informasi yang diterima salah sehingga menganggap jamu itu eh, apa ya? Ya tidak suka lah gitu intinya karena memang eh, rasanya pahit dan lain sebagainya itu masih tertanam kuat ya di dalam benak saya. Nah, kalau misalkan saya harus minum jamu, kemudian kan tadi disampaikan juga ada jamu yang berbahan pengawet dan lain sebagainya, itu kira-kira cara mudah membedakan antara jamu yang memang benar-benar jamu yang bagus atau baik dengan jamu-jamu yang katakanlah abal-abal gitu yang notabene bahan kimianya, ada bahan apanya dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Kemudian satu lagi terakhir, kalau ibu jual eceran atau gimana, bisa belinya gimana caranya? Makasih Kang Lintang. Makasih Bu Erna. Silakan Baik, biar nah. baik Pak Beri, pertanyaannya ini kayaknya udah tertarik banget untuk bisnis jamu nih, sampai sudah memetakan di Bandung itu ada nggak sih jamu gitu ya. Mudah-mudahan Bu. Jadi kalau di Bandung yang spesifik kafe jamu sih belum ada. Tapi kafe-kafe kopi itu ada juga yang menyediakan misal ada beras kencurnya, ada kunyit asam itu ada. Tapi yang spesifik kafe jamu itu di Bandung saya belum belum pernah datang ke sana gitu. Mungkin nanti saya coba cari informasi ya kalau di Bandung ada. Tapi kalau di Jakarta itu banyak, ada kayak bahkan Sidong Muncul juga buka kafe jamu, ada Acaraki, ada Sueora Jamu, Jamu Ibu gitu. Kalau mau ke Galaksi ada Teras Daun Mas gitu ya. Nah, mungkin perlu Pak Beri datang aja ke Galaksi, Pak. Sekali-kali main ke sana biar icip-icip, cobain bahwa tidak semua itu jamu pahit gitu ya. Ternyata Oke, banyak siap. jamu yang enak gitu. Nah, Sherlock kemudian aja Bu. ada nanti alamatnya boleh di-share gitu ya. Siap, siap. Jamunya macam-macam itu. Tadi beberapa yang di slide itu yang dari PT OAM itu juga merupakan kan jamu-jamu enak kekinian juga gitu. Itu tersedia di eh, kafe Jamu Teras Daun Mas. Nah, kalau tertarik dengan budidaya tanaman, tentunya kita harus mencari informasi biasanya ke Dinas Pertanian. Kalau dulu ada Balitro, kita bisa konsultasi ke Balitro. Tapi sekarang kan Balitro menyatu dengan BRIN ya. Mungkin bisa juga ke BRIN untuk bagian budidaya tanamannya. Kita minta arahan. Tapi yang terdekat sih ke Dinas Pertaniannya ya, ke Dinas Pertanian. Tanah di wilayah yang kita punya itu cocoknya ditanamin apa gitu. Karena tidak semua tanaman obat itu dapat tumbuh di daerah tertentu gitu. Jadi memang harus sesuai dengan kondisi dari agroklimatnya namanya gitu. Dari ketinggiannya, dari unsur haranya, kemudian dari lingkungan cuaca, curah hujan itu mempengaruhi sekali dari nantinya kandungan zat aktif yang akan muncul dari tanaman yang kita budidayakan. Sehingga perlu informasi seperti itu ke Dinas Pertanian setempat, Pak Beri ya. Jadi menanyakan kalau wilayah misal Bogor ini cocoknya ditanamin apa sih selain talas gitu misalnya. Karena tidak semua tanaman tadi itu memang bisa tumbuh dengan baik, menghasilkan zat aktif yang maksimal, tidak semua tempat itu bisa menghasilkan yang demikian. Kemudian terkait kita bisa membedakan ini jamunya mengandung BKO atau enggak sih gitu ya. Kalau misalkan jamunya itu dalam bentuk sediaan kapsul, kita sebenarnya bisa buka ya. Buka, keluarin dari cangkangnya, taruh di kain hitam. Taruh di kain hitam. Kalau terlihat warna putih berkilau, itu biasanya mengandung BKO gitu. Itu dari sisi penampakan kasat mata ya gitu. Kemudian kalau dari sisi reaksi diminum, jamu yang mengandung BKO itu biasanya reaksinya instan. Berapa menit itu langsung bereaksi. Sementara kalau jamu yang betul-betul jamu murni, itu reaksinya cukup lama gitu loh. Tidak seinstan itu. Kalaupun yang instan adalah wedang jahe gitu ya. Wedang jahe istilahnya kita minum keringetan. Tapi bukan reaksi seperti itu maksudnya. Reaksi kesembuhan ya. Misalnya contohnya jamu asam urat gitu. Badan udah pada pegel-pegel ngilu. Begitu minum dalam tempo nggak nyampe 5 menit, pegel-pegelnya itu hilang. Nah itu yang perlu diwaspadai bahwa jamu tersebut mengandung BKO. Nah kemudian kalau jamunya cair, kita tes di suhu ruang,
ternyata berhari-hari kok aman gitu. Berarti kalau Hmm. berhari aman itu artinya jamu tersebut mengandung BTP, bahan tambahan pangat atau pengawet gitu. Nah, itu membedakannya di situ, Pak Beri. Intinya ketika kita minum jamu tidak ada reaksi yang instan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang kita miliki, kecuali tadi memang jamu-jamu yang efeknya mengeluarkan keringat, yaitu akan secara instan memang keluar keringatnya gitu. Kemudian kalau terkait pembelian bahan baku ya di Daun Mas memang ini bukan promo ya, menjawab pertanyaan, menjawab pertanyaan. Dijual secara eceran juga Pak Beri. Silahkan berkunjung untuk apalagi Pak Beri nggak suka minum jamu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Beri Mas bisa menjadi pencinta jamu bahkan membuka kafe jamu di Bandung ya, gitu. Begitu Pak Ya. Beri. Siap. Makasih Bu Erna, makasih. Lanjut, Kang. Ya, terima kasih Pak Beri dan Bu Erna untuk penjelasannya. Ini belum masuk ke ini pertanyaan dari, silakan Bu. Ini di ininya tulisannya DP Channel ya. Siapa ini Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya Budwi. Budwi itu Budwi. Ya, Oh ya, mohon Bu maaf, Dwi. Silakan Bu Dwi. mohon maaf ini di bus jadi hitam, nggak kelihatan. Ya, baik sekali uraian dari Bu Erna. Dan Bu Erna sudah sangat berpengalaman di bidang perjamuan. Untuk itu, pertama yang saya tanyakan adalah ekstraksi dari bahan-bahan jamu yang dibuat oleh Bu Erna. Ini apakah sudah sampai ke fitofarmaka atau masih ekstrak yang secara umum? Kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa masyarakat masih banyak juga yang tidak senang dengan jamu, termasuk komentar dari Pak Beri. Nah, ini menurut Bu Erna, bagaimana cara mendidik masyarakat untuk mencintai jamu? Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Jadi untuk ekstraksi yang diproduksi oleh nama perusahaan saya Bintang Terang Lestari ya, ekstraknya masih ekstrak fekal menggunakan rasio ekstraksi. Jadi belum sampai dengan fitofarmaka. Tapi mohon doanya mudah-mudahan nanti di pabrik saya yang baru karena kapasitas produksi saat ini sudah tidak mencukupi ya. Mudah-mudahan di pabrik yang baru itu kita bisa sampai tahapan ekstrak untuk menuju fitofarmaka. Seperti itu, Bu Dwi. Nah, kemudian kalau bagaimana sih mengedukasi masyarakat ya supaya mau minum jamu khususnya milenial, mau nggak mau kita harus memang kerja keras bergandengan tangan, kita sama-sama mengedukasi ke masyarakat. Kalau memang kita ada kesempatan, kita kunjungi sekolah-sekolah gitu ya, minum jamu bersama di sana. Kemudian kita bisa mungkin bikin konten-konten nih nanti Kang Lintang ahlinya bikin konten-konten yang menarik terkait bagaimana mengedukasi anak-anak milenial untuk mau minum jamu. Jangankan anak milenial gitu ya, orang dewasa aja masih kayaknya agak berat minum jamu tadi karena paradigmanya bahwa jamu pahit itu masih melekat. Nah, untuk itu kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, dari keluarga. Anak-anak di rumah kita sudah harus mulai disuguhi jamu. Jadi kalau saya nih di rumah biasanya anak-anak pagi sebelum sekolah itu saya suruh minum jamu, tapi terus terang jamu-jamu yang enak. Misalnya susu pegagan gitu, susu temulawak, susu kunyit. Nah, mulai dari minuman-minuman yang anak-anak suka, kemudian kita tambahkan sedikit aja, sedikit dulu gitu, sedikit dulu untuk bisa memperkenalkan kepada mereka bahwa jamu itu memang rasanya itu enak gitu. Nah, kalau mungkin di sini ada yang profesinya guru, ya mulai mengedukasi ke siswa-siswanya. Jadi seperti itu, Bu Dwi, memang ya perlu kerja keras dan nggak bisa sendirian. Harus kita sama-sama bisa terjun ke masyarakat, mengedukasi mereka. Ya minimum untuk diri kita sendiri gitu. Diri kita sendiri sudah mulai mau minum jamu. Seperti itu, Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi untuk
pertanyaannya. Ini di kolom chat Zoom juga ada pertanyaan dari Pak Andra Carlos. Bu Erna, kalau kita berbisnis jualan jamu di kafe, apa kira-kira dapat dipadukan dengan kafe reguler seperti makanan kopi, teh, dan minuman lain? Atau bagusnya lebih spesial, khusus jualan kafe jamu saja? Mohon arahannya, Bu. Nah, silakan Bu Erna. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tadi karena masyarakat kita kecenderungan minum jamunya itu masih susah gitu loh. Apalagi kita mau menarik anak-anak milenial nongkrong di kafe jamu, kayaknya masih ya bukan kita pesimis ya, tapi memang itu suatu tantangan bagi kita. Nah, untuk memulainya kita boleh mensinergikan atau mengkolaborasikan dengan bisnis lainnya. Misal tadi yang bertanya Pak siapa? Kang Lintang. Nah, Pak misal Hendra, Bu. Pak Pak Hendra, Carlos. Pak Hendra punya restoran ya, punya restoran seafood misalnya, punya restoran seafood. Nah, di situ kita boleh menambahkan menu minumannya adalah minuman jamu enak gitu. Tapi kalau kita buka kafenya betul-betul murni jamu, itu biasanya jarang ada yang mau untuk mampir gitu loh. Tapi kalau kita punya menu-menu lain, karena kan yang datang ke tempat kita belum tentu pencinta jamu. Mungkin datang ke kita, oh mau ngopi gitu ya, ada cemilan-cemilan. Nah, begitu dia pesan kopi, lihat menu, ternyata oh ada menu jamu enak juga nih. Nah, itu mungkin salah satu daya tariknya gitu. Jadi kalau mau memulai kafe jamu, baiknya sih kolaborasi dengan apa namanya kuliner lainnya gitu loh, atau menu-menu yang umum masyarakat suka gitu. Jamu ini sebagai penambahannya dulu, baru pelan-pelan orang akan mengenal bahwa oh di kafenya Pak Hendra ini selain ada kopi, ternyata ada jamu enaknya juga loh. Seperti itu Pak Hendra. Sama Makasih Bu Erna. di kafe saya di Teras Daun Mas juga tidak hanya jamu Pak, ada kopinya juga, ada cappuccino, kopi susu aren gitu. Jadi mungkin yang datang itu 4 orang misal nih, ternyata yang 2 belum terbiasa minum jamu. Nah dia bisa mencoba minum yang lainnya dulu gitu. Baru pelan-pelan nanti kalau temennya sering aja kan, oh ini ada jamu enaknya. Seperti itu Pak Hendra. Ya, makasih Bu Erna. Ya. Kalau boleh tanya lagi Bu, kalau yang favorit kira-kira jamu yang seperti apa sih Bu? Kalau misalkan di kafe ya. Kalau yang di tempat saya Pak, yang rasanya memang dapat diterima segala usia, itu adalah telang, bunga telang. Mungkin pernah dengar bunga Oh telang iya. yang warnanya ungu ya, Ya. kebiruan. Nah, itu di Teras Daun Mas itu ada menunya telang mil ice, telang lime ice. Nah, 2 menu ini favorit gitu loh, karena memang rasa jamunya itu boleh dibilang nggak kentara gitu, sehingga Ya, anak-anak suka seperti itu. ya, ya. Oke Bu, makasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ini ada lagi di kolom chat Zoom dari Bu Sadia Elbas. Assalamualaikum. Saya sudah mulai dengan beras kencur dalam kemasan botol. Masih produksi kalau ada pesanan saja di Open PO. Di mana saya bisa belajar untuk lebih memahami produksi minuman jamu. Seperti itu, Bu Erma. Yang ini sudah bagus sekali ya, sudah mau memulai dengan minuman jamu beras kencur. Karena memang salah satu minuman yang bisa diterima oleh anak-anak khususnya ya dan masyarakat ya beras kencur ini gitu. Beras kencur karena memang punya riwayat empirisnya nenek moyang kita sudah lama membuat jamu beras kencur ini, dan ini juga dijual oleh para penjual jamu gendong dan merupakan jamu yang enak juga gitu, enak berkhasiat. Nah, kalau Ibu misalkan mau membuat berbagai varian menu lainnya selain beras kencur, mau nggak mau memang harus belajar, Bu. Memang harus belajar, atau nggak apa-apa, dimulai dari informasi resep-resep yang ada di YouTube gitu. Nah, itu boleh nanti ditengok channel YouTube-nya Daun Mas, itu ada beberapa resep-resep jamu yang saya share di situ. Nah, itu silakan, boleh digunakan atau dipraktekkan untuk kemudian dibuat dalam kemasan botol. Seperti itu, Ibu. Intinya cari informasi lagi di mana mendapatkan resep-resep itu. Atau mungkin nanti Kang Lintang mau bikin workshopnya, monggo aja. Ya, oke.
seperti itu ya, Bu Elbas, terus juga dari Pak Furkon. Kalau nanti ada yang offline, diskusi offline, nanti kita informasikan ya, biar kalau misalnya ada yang offline seperti itu. Nah, ini menarik sekali teman-teman ya untuk ini apa jamu itu, karena waktu saya masih kecil itu kalau lihat minum jamu itu selalu melihatnya orang tua yang minum gitu. Sehingga di benak kita termindset bahwa yang pasti minum jamu itu adalah orang-orang tua gitu. Nah, oleh karena itu mungkin perlu nih ada bintang atau bintang iklannya itu yang milenial nih, yang bisa merubah paradigma masyarakat itu bahwa jamu itu tidak identik dengan tua gitu ya, atau orang-orang dulu gitu ya, seperti itu. Nah, ini menarik sekali. Tapi saya ada juga pertanyaan, Bu Erna, kalau obat Cina itu termasuk jamu atau tidak, Bu Erna? Obat Cina termasuk sebenarnya kan kata jamu itu adalah milik Indonesia ya. Jamu itu adalah obat tradisional Indonesia. Nah, kalau obat Cina itu ya punyanya Cina gitu. Tapi di peraturan pemerintah yang terbaru itu kita punya definisi obat bahan alam impor. Jadi kalau obat Cina itu masuk ke obat bahan alam impor. Kalau memang obat Cinanya itu berasal dari bahan alam ya. Karena kan ada obat Cina juga yang nggak berasal dari bahan alam gitu. Oh, Jadi jadi masuknya ke obat alam beririsan impor. ya. Kalau dia ininya dari alam ya, Bu ya. Betul, kalau dia masuk bahannya adalah bahan alam, maka dia masuknya adalah obat bahan alam impor. Nah, itu kalau saya pakai tes itu kan obat Cina itu kan promosinya itu dengan cepat sembuh gitu ya. Itu mengandung zat-zat yang tadi Ibu sebutkan itu ya. Itu bisa di apa namanya disimpulkan sementara seperti itu nggak, Bu ya? Karena dia memberikan apa namanya bahan promosinya cepat gitu sembuhnya. Misalnya kayak asam urat ya, gitu itu langsung langsung hilang gitu seperti itu. Jadi kalau di obat tradisional Cina ya, yang saya pelajari di traditional Chinese medicine, memang di Cina itu kepedulian terhadap penyiapan bahan bakunya itu dari pemerintahnya sangat care banget, Kang Lintang. Sehingga mereka menghasilkan bahan-bahan baku yang terstandar. Nah, sebenarnya kalau dari sisi budidaya kemudian bisa menghasilkan bahan baku terstandar, memiliki kandungan zat aktif yang memang dibutuhkan oleh tubuh sesuai dengan dosis yang tepat, maka reaksi dari obat tradisional itu pun sebenarnya cepat gitu loh. Nah, di Cina ini mereka udah konsen ke sana gitu. Jadi ada misal Simplicia ya, bahan kering ada yang melalui proses pengasapan, perendaman dengan madu, umurnya ditentukan berapa lama, mereka itu sudah konsen ke sana gitu loh. Sehingga mereka mampu menghasilkan produk-produk obat tradisionalnya yang memang berkualitas gitu loh. Karena dari sisi bahan bakunya pun berkualitas gitu. Nah, kemudian juga kalau dari jangankan yang sudah produk jadi ya, apa namanya, Simplicia yang direbus aja, itu dengan kita merebus Simplicia yang asli Indonesia dengan yang obat Cina, itu reaksinya berbeda dan memang reaksi yang cepat itu adalah obat-obat Cina ini gitu. Sehingga masyarakat kita banyak juga yang beralih ke sana gitu menggunakan obat Cina. Maka ya ini menjadi peluang sebenarnya kembali lagi peluang bisnis khususnya penyedia bahan baku Simplicia untuk industri jamu. Seperti itu Kang Lintang. Jadi kalau kita itu berarti PR-nya itu belum ada standarisasi ya, Bu ya. Betul, iya. Sebenarnya ada Kalau P4TO di Bandung, tapi itu ini masih skala apa ya? Masih skala lab gitu. Kemarin begitu saya tanyakan apakah di P4TO ini menyediakan bahan baku untuk industri, jawabannya belum, masih skala laboratorium gitu. Jadi sayang dengan fasilitas yang mereka miliki belum mampu menyediakan kebutuhan bahan baku untuk industri. Dan mungkin di antara teman-teman yang hadir di sini eh, mau gitu ya masuk ke pasar jamu sebagai penyedia bahan baku jamu yang terstandar. Nah, kalau Bu Erna sendiri mungkin tahu nggak, Bu, portofolio bahan apa namanya sumber bahan baku jamu yang memang asli Indonesia itu kalau sudah ada literatur portofolionya itu misalnya berapa banyak gitu, itu sudah ada yang mencatat atau belum? Seperti itu. Kalau literatur bahan tanaman obat apa aja di Indonesia ada itu kita bahkan melihat resep-resepnya bagaimana aturan dosisnya itu ada di
kita kan punya kalau industri jamu acuannya adalah Farmakope Herbal Indonesia. Kemudian ada Formularium Obat Tradisional Indonesia. Kita sebenarnya mengacunya kepada pedoman-pedoman tersebut gitu, Kang Lintang. Tapi kalau misalkan sebagai penyedia bahan baku saat ini itu mereka hanya sekedar mengeringkan aja gitu. Bahkan misal nih petani kencur gitu ya. Ternyata kencur saat ini harganya lagi mahal. Belum masa panen aja mereka udah panen duluan karena memang melihat kencur lagi mahal gitu. Nah, itu apa ya? Kurang konsistennya petani kita gitu loh dalam menanam. Yang harusnya nanti masih sekitar berapa bulan lagi karena harganya lagi tinggi mau nggak mau dipanen. Dan ada yang ya lagi butuh duit ya udah panen aja gitu. Jadi banyak yang seperti itu petani kita gitu. Makanya eh, apa bahan baku terstandarnya belum kita penuhi gitu untuk kebutuhan industri. Menarik sekali. Teman-teman, ada lagi yang ditanyakan, digali saja informasinya. Ini luar biasa sekali ya, kita bumi Katulistiwa yang banyak sekali bahan bakunya, tapi masih belum banyak yang lirik ya. Dan ini sangat merupakan peluang, terutama yang tadi itu ya, kafe jamu itu sangat bagus, bisa dicoba di mana-mana. Mungkin nanti bisa kolaborasi tuh Pak Beri dengan Kopi Domain tuh. Nah, itu bisa masuk apa nah, minum kopi, minum jamunya juga seperti itu. Nah, ini teman-teman silakan yang mau ditanyakan dengan Bu Ernas, beliau sangat ahli di sini. Boleh bertanya langsung atau di kolom chat Zoom seperti itu. Atau Pak Ian mau memberikan masukan, Pak Ian? Saya bukan masukan kali ya, pelajaran. Malah saya dapat pelajaran dari Bu Erna nih. Ini. Ya, terima kasih Bu Erna. Apa kabar Bu Erna? Sehat? Alhamdulillah sehat. Yo, Dan alhamdulillah. lama ya nggak ketemu ya. Ya, selamat ya atas kelulusan S2-nya. Magister akuntansi ya Bu ya? Ya, yang kedua magister akuntansi. Ya, benar ya. Oke Pak Lintang dan Bapak Ibu semuanya, izin saya juga share ya, bukan bertanya kali ya. Jadi seperti biasa lah kisi-kisi dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Karena kelas kita ini kan kelas pensiun ya, jadi artinya kita banyak belajar dari semua penyaji materi. Mungkin yang saya akan sharing itu adalah bukan tentang jamunya, tetapi pelajaran apa yang kita dapat dari Bu Erna gitu. Pak Lintang, nggak apa-apa Pak Lintang? Pak, silakan Pak. Oke, mohon maaf ya Bu Erna ya. Silakan, Pak Ian. Ya. Bapak Ibu semuanya, saya pribadi sih mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Bu Erna ini. Coba kalau kita lihat ini catatannya nih. Ini masih pada online nggak ya hari ini? Ini masih kelihatan nggak nih? Atau salah ya? Online Pak Ian. Pak Beri apa kabar Pak Beri? Alhamdulillah. Nah, nih kayak gini nih. Nah, tuh. Banyak ya pelajaran yang dari Bu Erna ya. Oke, berapa banyak dari Bapak Ibu yang mendapatkan pelajaran dari malam hari ini? Jadi kalau kita bicara tentang kita mau pensiun, karena ini kelas pensiun ya, atau sudah pensiun, atau masih karyawan tapi pengen pensiun, dan mencari bisnis, sebenarnya bisnis apapun kelihatan nih dari Bu Erna ini. Yang pertama adalah effort ya. Kita tahu Bu Erna itu mulai dari meja tulis, betul ya Bu ya? Karena Ibu pernah cerita juga ke saya, kalau nggak salah di daerah Meja tulis. Senen, kalau nggak salah ya. Ya. Daerah Senen ya kalau nggak salah waktu itu, dan sekarang sudah punya lahan untuk fabrikasi, bahkan fabrikasinya menuju fitofarmaka, jadi luar biasa. Jadi kelihatan ini ada pertumbuhan. Jadi kita bisa belajar Bapak Ibu, bagi yang mempunyai bisnis maupun yang pengen bisnis, yang kita pikirkan adalah pertumbuhan, goal. Nah, ya mungkin pada saat itu Bu Erna punya mindset atau goal atau dream yang ada di alam bawah sadarnya yang pengen tumbuh ya, akhirnya benar tumbuhan. Dan hari ini bahkan sudah bisa akses pasar melalui kafe jamu. Betul Bu ya? Kalau nggak salah itu ya. Pernah juga saya dikasih pelajaran tuh dari Bu Erna. Bagaimana cara membuat menu ya. Kemudian yang kedua yang kita bisa pelajari dari Bu Erna adalah belajar. Nggak pernah berhenti belajar nih. Yang buktinya sekarang sudah jadi magister ya. Tapi dari sisi bisnisnya beliau selalu mencari. Maksudnya gini, Bapak-Bapak Ibu yang belajar bisnis,
Pertama adalah effort, yang kedua belajarnya nggak pernah berhenti. Nah, ini kelihatan dari bahwa Bu Erna ini selalu belajar ya. Misalnya belajar informasi tentang tanaman, belajarnya dari pelanggan. Nah, itu boleh. Diperbolehkan, Bapak Ibu, bisnis apapun, nanya sama pelanggan juga boleh. Ya, Bu Erna melakukan itu ya. Juga belajar tentang ekstraksi bahan alam dari Indofarma. Ikut sekolah kesehatan. Bener ya Bu ya? Ibu kan sekolah tuh ya, AG itu ya. Bahkan paham-paham produk yang bisa menjelaskan gitu bahwa jamunya kalau misalnya didiamkan 24 jam di luar di suhu ruang dan tidak rusak itu pasti ada kandungan apa. Itu sampai seperti itu. Nah, jadi apapun bisnisnya kita harus belajar. Yang kedua, yang ketiga adalah segmen. Paham segmennya. Pasti semua jamu ini pasti ada paham pasar ada segmen pasarnya, terutama paham tentang eksis daerah ya. Kalau nggak salah Ibu bisa memberi beberapa jamu yang berdasarkan kelompok-kelompok daerah tertentu, dan value yang dibangun adalah melestarikan warisan bangsa. Jadi Bapak Ibu jika punya bisnis kita harus bangun value. Yang saya dengan Pak Joko misalnya membangun value namanya harmoni dalam kemitraan. Jadi kan memang kita bangun bisnisnya itu untuk bermitra dengan banyak orang, termasuk dengan Pak Lintang nih, sebagai sekolah pengusaha kita bangun kemitraan. Nah, jadi ini value yang dibangun oleh Bu Bu Erna, melestarikan budaya bangsa dan menjadikan jamu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Betul ya Bu ya? Ibu kalau nggak salah mau bangun value seperti itu kan? Kemudian paham legal. Semua legal itu tahu ya hal-hal yang terkait dengan kelegalan. Jadi banyak pengusaha kita di UKM maupun apa, dia nggak peduli dengan kelegalan. Padahal penting dalam berbisnis itu paham tentang legal. Jadi di tapping dengan keilmiahan maupun regulasi negara, misalnya tentang BPOM, bahwa BPOM itu untuk semua produk yang kadaluarsanya lebih dari 24 jam. Tapi kalau nggak lebih dari 24 jam nggak usah lah BPOM. Tapi yang penting tidak boleh diklaim khasiatnya dalam kemasan. Misalnya contohnya kayak gitu. Dan segala macamnya. Dan saya kira nggak perlu disebutin semua ya Pak Lintang, kalau nggak nanti kemalaman. Tapi yang penting ini nanti mungkin bisa di-share kali ya di grup kali ya. Bahwa inilah catatan-catatan yang saya peroleh selama Bu Ena menyampaikan materinya, tidak hanya tentang belajar tentang jamunya, tetapi juga belajar tentang bagaimana berbisnis. Karena Bapak Ibu ini semuanya berbisnis ya, seperti Pak Berry, kalau nggak salah menghemat bensin kalau nggak salah ya. Saya lihat nih ada Bu Murni kalau nggak salah properti, kemudian ada Pak Carlos kalau nggak salah resto ya Pak Carlos ya. Kemudian kayak Pak Singgi itu kalau nggak salah pendidikan, Bu Dwi itu kalau nggak salah apa sih apotek ya Bu Dwi ya, dan seterusnya saya nggak hafal. Saya kira itu aja sih Pak Litang. Jadi saya nggak harus sebutin satu-satu, nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu mengenai apa yang kita peroleh bersama-sama, terutama saya, dan mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan forum ini untuk bagaimana mengembangkan bisnisnya masing-masing. Terima kasih Bu Erna. Saya kembalikan lagi ke Pak Lintang. Ya, terima kasih Pak Yan, Bu Erna, juga teman-teman semuanya. Kita sampai ke penghujung acara. Nanti ke depannya, jika nanti teman-teman yang sudah masuk masa pensiun, yang sedang mempersiapkan masa pensiun, nanti tertarik terhadap bisnis jamu ini atau bisnis industri jamu dan ingin memperdalam lebih detail lagi, itu nanti bisa menghubungi Bu Erna langsung atau nanti kita jembatani melalui sekolah pengusaha untuk ke depannya, seperti itu. Di kolom chat Zoom saya mengirimkan link untuk testimoni, mohon kesediaannya nanti kami bisa menuliskan testimoninya karena ini sangat penting bagi program kelas pensiunan ke depannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Erna yang sudah menjadi pembicara seri keempat dari kelas pensiunan malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Erna juga bisa menjadi amal jariah beliau sehingga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk pekan depan kita tetap akan ada kembali untuk kelas pensiunan. Kita akan mengundang pembicara yang lain juga yang akan memberikan teman-teman masukan-masukan sehingga menambah wawasan terhadap dunia usaha dari berbagai macam segmennya. Minggu depan rencananya kita akan mengundang pengusaha juragan kambing yang
sukses untuk usaha akikah gitu ya. Jadi beliau punya peternakan kambing, akikah, sama cateringnya. Nanti kita akan belajar lebih depan insya Allah di tanggal 7 Oktober kalau tidak salah ya. Seperti itu. Jurangan kambing sehat yang minum jamu tuh kan. Lengkap. Ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman untuk waktunya malam ini. Saya mengucapkan terima kasih dari Sekolah Pengusaha sekaligus dari kelas pensiunan kepada Bu Erna dan kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan-kekurangan dalam program ini. Jangan lupa sholat Isya bagi yang belum sholat Isya agar tidurnya bisa lebih enak. Seperti itu ya Pak Yan. Jadi sholat Isya dulu bagi yang belum sholat Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erna ya. Terima kasih Bu Erna, terima kasih Pak Yan, terima kasih Kang Lintang. Assalamualaikum. Izin saya afkan ya. Izin saya afkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih.